Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya
Beberapa lokasi seperti goa, menara, bangunan, bahkan sebuah kota dipercaya menjadi tempat berkumpulnya makhluk astral. Di tempat-tempat ini dikabarkan sering terlihat penampakan sosok-sosok yang diduga adalah arwah penasaran. Cerita yang beredar seolah menjadi sesuatu di balik kisah misteri lokasi-lokasi tersebut. Adanya interaksi antara sosok astral dengan manusia seolah membuktikan adanya batas tak kasat mata antara dunia manusia dengan dunia gaib. Dan berikut On The Spot telah merangkum beberapa tempat yang diduga sebagai tempat berkumpulnya makhluk astral. Yang pertama adalah Goa Majlis Al-Jin. Goa di daerah yang sangat terpencil di Selma Plateau, Oman ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para jin. Oleh sebab itu pula, goa ini diberi nama Majlis Al-Jin. Dalam bahasa Arab, nama ini berarti tempat berkumpulnya para jin. Letak goa yang sangat terpencil menjadi salah satu alasan mengapa tempat ini dicap sebagai tempat berkumpulnya para jin. Dan konon di goa ini sering terlihat penampakan sesosok perempuan yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Duait. Sosok ini kerap muncul di goa dengan ciri memiliki kaki seperti keledai. Pada 1985, goa ini pernah menjadi goa terbesar kedua di dunia yang memiliki kedalaman sekitar 310 meter dengan langit-langit sekitar 210 meter. Goa ini memiliki pintu masuk yang masing-masing terletak di atas langit-langit goa. Sehingga untuk masuk ke dalam goa ini diperlukan tali dengan panjang sekitar 200 meter dan peralatan-peralatan khusus lainnya. Dan pada 2008, Kementerian Pariwisata Oman berencana mengembangkan Majlis Al-Jin sebagai tempat wisata. Walau terkenal menyeramkan, tercatat sekitar 75.000 pengunjung datang di sepanjang 2007 dan 2008. Di balik kemegahan Menara London di Inggris ternyata memiliki kisah misteri yang menyeramkan. Kisah ini menyebabkan Menara London dapat dikatakan sebagai tempat berkumpulnya para makhluk tak kasat mata. Legenda setempat mengisahkan, pada abad ke-16 dan 17, menara ini digunakan sebagai penjara dan tempat eksekusi hukuman mati. Konon terdapat berbagai sosok bergentayangan di sini, karena tak sedikit orang di masa lalu meregang nyawa di menara setinggi 27 meter ini. Beberapa kemunculan sosok makhluk astral ini diantaranya Edward dan Richard yang dikabarkan pernah dilaporkan bunuh diri pada 1483. Ada juga sosok perempuan yang konon adalah Anne Boleyn, salah satu istri dari Henry ke-8 yang dihukum pancung pada 1536 silam di Salt Tower, yang juga dikenal sebagai Menara Berdarah. Menurut cerita beberapa pengunjung dan penjaga Inggris, mereka dikabarkan pernah melihat sosok tanpa kepala yang diduga adalah sosok Anne Boleyn. Tragedi kebocoran reaktor nuklir di kawasan Pripyat, Ukraina pada 26 April 1986 menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling buruk sepanjang sejarah. Tragedi ini menelan korban hampir sekitar 50.000 jiwa. Karena kejadian inilah, kota ini disebut sebagai kota hantu. Kabarnya kota ini menjadi tempat berkumpulnya makhluk astral. Konon, suara-suara dari korban tragedi nuklir terdengar seolah-olah mereka kesakitan dan meminta tolong. Sebelum terjadi ledakan nuklir, Pripyat merupakan sebuah kawasan ramai dengan ribuan penduduk. Tempat ini merupakan kawasan perumahan para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Pasca ledakan dahsyat, kota Pripyat sempat dibangun kembali sebagai kota modern berisikan rumah, taman bermain, dan rumah sakit. Namun sayangnya kondisi ini tidak bertahan lama, karena para penghuni meninggalkan Pripyat begitu saja karena adanya efek radiasi nuklir yang berbahaya. Konon, kota ini sekarang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Penjara Tuol Sleng di Phnom Penh, Kamboja, konon menjadi tempat berkumpulnya makhluk astral.
Mengapa demikian? Karena penjara yang saat ini menjadi museum ini dikabarkan dulunya pernah terjadi peristiwa yang penuh kekejaman. Sekitar 20.000 orang diperkirakan pernah disiksa dan dibunuh di tempat ini. Di tempat ini beredar sebuah rumor yang konon dipenuhi oleh arwah-arwah penasaran yang disiksa. Nama Tuol Sleng sendiri merupakan bahasa Khmer, yang berarti bukit pohon beracun. Awalnya tempat ini merupakan sebuah sekolah tinggi bernama Tuol Vai Prey Secondary School. Pada masa rezim Khmer Merah berkuasa, areal sekolah yang terdiri atas 4 gedung bertingkat kemudian diubah sebagai penjara pada 1975 sampai 1979. Konon setiap harinya sekitar 1.000 hingga 1.500 tahanan dibunuh dan disiksa di tempat ini. Kota Salem di Oregon, Amerika Serikat juga disebut-sebut sebagai salah satu tempat berkumpulnya makhluk astral. Pasalnya di kota ini pernah terjadi suatu tragedi buruk yang juga menjadi sejarah besar, yakni adanya pengadilan ilmu sihir pada 1692. Konon saat itu banyak orang kehilangan nyawanya akibat pengadilan ilmu sihir di Salem. Mereka disiksa dan dibunuh karena dituduh sebagai penyihir, walaupun tidak ada bukti pastinya. Sekarang kota Salem memiliki sebuah museum bernama Salem Witch. Di dalam museum ini menceritakan tragedi 1692. Kemudian di beberapa tempat penuh misteri, setiap bulan Oktober, penduduk kota Salem selalu merayakan pesta yang mereka sebut pesta hantu. Di balik kemegahan dan keindahan Kolosium di Roma, Italia, ternyata arena gladiator ini menyimpan cerita mistis. Konon tempat ini menjadi salah satu tempat berkumpulnya makhluk astral. Beberapa cerita menyeramkan pernah dialami oleh beberapa pengunjung dan pemandu wisata. Mereka merasa di beberapa titik suhu berubah menjadi dingin. Kemudian tiba-tiba saja kabarnya ada yang menyentuh dan mendorong salah satu dari mereka. Cerita lain berasal dari penjaga keamanan yang tengah berpatroli. Ia mengaku mendengar suara dari pedang beradu, suara tangis, dan auman hewan. Di sana juga pernah dilaporkan pada malam hari terlihat sosok siluet menyerupai prajurit Roma. Kolosium merupakan sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator. Tempat ini didirikan oleh wali kota Vespasian pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya, Titus. Dan satu lagi tempat yang konon menjadi tempat berkumpulnya makhluk astral ada di Indonesia, yakni di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Legenda setempat mengisahkan cerita misteri dari kejamnya zaman penjajahan Jepang. Lawang Sewu merupakan sebuah gedung peninggalan penuh sejarah. Landmark kota Semarang ini dibangun pada 1904 dan selesai pada 1907. Gedung ini digunakan untuk perkantoran NIS atau Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu, karena gedung ini memiliki jendela atau pintu yang sangat banyak. Namun sebenarnya jumlah pintu di gedung ini tidak berjumlah 1000. Legenda yang beredar kisah tidak terpuji tentara Jepang terhadap sekitar 20 gadis Belanda. Alkisah arwah dari none-none Belanda inilah yang konon sering muncul di Lawang Sewu. Mitos menyeramkan pun berlanjut ke ruangan bawah tanah. Di ruangan yang sebenarnya memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan air bersih pada zaman Belanda ini pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan tahanan. Para tahanan dimasukkan ke dalam ruangan kotak berukuran kecil hingga saling berdesakan, dan mereka baru akan dilepaskan setelah seminggu kemudian. Bagi mereka yang masih hidup, kepalanya akan dipenggal oleh tentara Jepang yang kejam. Konon dari mitos yang beredar, kerap terdengar suara-suara misterius menyeramkan terdengar dari ruang bawah tanah ini. Tak heran jika kemudian Lawang Sewu disebut sebagai tempat paling menyeramkan di kota Semarang. Nah pemirsa, inilah ketujuh tempat yang diduga sebagai tempat berkumpulnya makhluk astral versi on the spot.